Mendaki bukit di ujung tanjung, cahaya memancar mentari senja. Bapak Ibu wali murid, selamat bergabung di keluarga besar SD Negeri 003 Lubuk Baja. Di sini penyampaian visi misi SD Negeri 003 Lubuk Baja, yakni terwujudnya peserta didik yang berinfak, berpendidikan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan berbudaya gotong royong. Yang mana visi ini kami sampaikan berdasarkan kurikulum atau dokumen satu yang sudah kami buat sesuai dengan Sekolah SD Negeri 003 Lubuk Baja. Dari visi ini nanti baru kita masukkan beberapa visi dan misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan program pembelajaran yang ada di sekolah kita nantinya. Adapun di SD Negeri 003 Lubuk Baja ini, kita sekolah negeri yang sumber dana kita adalah dana BOSP atau dana BOS pusat. Siswa kelas 1 tahun pelajaran 2025-2026 berjumlah 63 orang. Jumlah siswa laki-laki 37 orang, siswa perempuan 26 orang. Yang mana jumlah siswa ini kita bagi menjadi dua kelas, kelas 1A dan kelas 1B. Jadi jumlah 63 dibagi dengan dua kelas, yang mana wali kelas 1A adalah Ibu Juliana Safitri, wali kelas 1B adalah Ibu Ati Siti Solawiyah, ya Bu ya, nama panjang Siti Solawiyah, dipanggil nama keren Ibu Ati ya. Selamat Bu Juliana dan Bu Ati, semoga nanti kedepannya bisa berkolaborasi bersama wali murid kelas 1 untuk membangun pendidikan yang lebih baik tentunya di SD Negeri 003 Lubuk Baja. Kurikulum yang kita gunakan pada saat ini adalah kurikulum Merdeka, karena kurikulum nasional di tahun 2025 itu masih tahap rancangan dan belum sepenuhnya kita gunakan kurikulum nasional, jadi masih mengacu kurikulum Merdeka. Dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, jadi nanti setiap anak itu mempunyai peran dan peranan di dalam pembelajaran di sekolah. Tentunya harus ada dukungan dan motivasi dari Bapak Ibu wali murid di rumah. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu guru tidak bisa berusaha sendiri tanpa adanya bantuan dan dukungan daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi dibutuhkan kerjasama yang baik untuk pendidikan anak-anak kita nantinya. Kemudian di SD Negeri 003 Lubuk Baja, alhamdulillah sesuai dengan Permendikbuddasmen kita mendapat bantuan makan gizi gratis ya, atau MBG yang terlaksana di bulan Juni ya, kalau tidak salah kita kemarin di Juni sebelum anak-anak libur kita sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Jadi alhamdulillah anak-anak kita setiap hari dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat program dari pemerintah MBG ini terlaksana dengan baik. Semoga anak-anak kita bisa memanfaatkan momen-momen yang sudah difasilitasi oleh sekolah maupun pemerintah dengan baik. Kemudian ada juga sekolah inklusif, yang mana di sini sekolah negeri kita juga mempunyai siswa yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus di sini Bapak Ibu tidak hanya anak-anak itu bersekolah di SMP, tapi di sekolah negeri juga kita ada program sekolah inklusif. Cuma pelaksanaan kegiatannya itu mungkin tidak sama 100% yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMP, karena keterbatasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, sehingga sekolah kita tetap melaksanakan kegiatan sekolah inklusif untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Pendidikan dan tenaga kependidikan, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan kita berjumlah 20 orang, 1 orang kepala sekolah, 2 orang guru kelas,
1 orang guru agama Buddha, 1 orang guru olahraga, 1 orang tenaga tata usaha, dan 1 orang tenaga keamanan, 1 orang tenaga kebersihan. Alhamdulillah di sekolah kita tenaga kependidikan itu alhamdulillah sudah bersertifikasi, ya. Jadi sesuai dengan guru profesional. Adapun tata tertib dan peraturan yang dilakukan di sekolah ini, apalagi anak-anak kita yang kelas 1 tentunya yang belum tahu tata tertib ataupun mungkin sebagian sudah tahu, tetapi kami tekankan kembali mengenai tata tertib dan aturan yang ada di Sekolah SD Negeri 003 Lubaja. Yang pertama, tata tertib kehadiran. Di dalam 1 semester, kehadiran anak itu tidak boleh melebihi alfanya itu dari 10 hari. Jadi itu nanti tata tertib kehadiran bisa mempengaruhi untuk anak-anak kita naik ke kelas berikutnya. Tapi kalau memang ada sifatnya anak itu sakit atau absen, ada keluarga yang meninggal, itu tetap izin kepada guru kelasnya. Selanjutnya, tata tertib berpakaian. Yang mana berpakaian di sini setiap hari Senin anak-anak menggunakan pakaian merah putih lengkap, topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki berwarna putih, jilbab juga putih. Jadi setiap Senin dan Selasa memakai pakaian merah putih. Hari Rabu anak-anak memakai pakaian pramuka. Hari Kamis memakai pakaian batik. Hari Jumat memakai pakaian Melayu. Hari Sabtu berpakaian olahraga. Kemudian tata tertib perizinan tidak masuk sekolah tadi sudah saya sampaikan. Jika anak bapak ibu tidak ada izin atau lapor kepada guru kelas melalui WhatsApp atau melalui surat, kalau zaman dulu surat ya bapak ibu, kalau sekarang udah makin canggih, jadi gunakan HP-nya untuk menginfokan anak kita bahwa tidak masuk ke sekolah kepada guru kelasnya. Apakah anaknya sakit atau izin pulang kampung atau segala macamnya. Kalau memang tidak ada paket, silakan datang ke sekolah. Selanjutnya, tata tertib penggunaan buku yang dipinjam di sekolah, yang mana buku yang dipinjam di sekolah ini berdasarkan dana operasional sekolah atau dana BOSP yang kami beli oleh sekolah untuk kami pinjamkan kepada peserta didik, tetapi karena keterbatasan buku tersebut tidak dibawa pulang, hanya dipinjam dan digunakan pada saat pembelajaran di dalam kelas, kecuali memang buku itu cukup dan bisa kami pinjamkan untuk anak-anak bawa pulang ke rumah. Kemudian kewajiban makanan atau jajanan sehat. Karena sudah ada program MBG, kami mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk membawa anak-anak kita minuman, karena minuman tidak disediakan oleh tim MBG. Jadi kalau untuk minuman air putih, anak-anak bisa membawa dari rumah masing-masing. Kemudian sendok, garpu itu dibawa dari rumah masing-masing, kecuali tempat makanannya yang memang disediakan oleh orang yang bikin. Tetapi kalau anaknya memang tidak mau makan makanan yang sudah diberikan pemerintah dari sekolah untuk anak-anaknya, anak-anaknya boleh menyalin makanan yang sudah diberikan untuk dibawa pulang. Jadi misalnya anaknya, ibu saya tidak mau makan karena tadi sudah sarapan atau makan di rumah, bolehkah makanannya saya bawa pulang? Boleh, tetapi bekalkan anaknya tempat makanannya, karena tempat bekal atau tempat makanan dari BMG itu tidak dibawa pulang anak-anak. Selanjutnya, jadwal pelajaran dari kelas 1 ini kita mulai pelaksanaan kegiatan 7.15 sampai pukul 10.45 untuk anak kita kelas 1, durasi waktu 35 menit. Jadi 1 JP anak-anak itu 35 menit, maka anak-anak pulang pukul 10.40.
cepat itu nanti akan diinfokan di grup WhatsApp. Bapak Ibu semua sudah masuk ke dalam grup WhatsApp paguyuban kelas masing-masing. Kalau memang ada yang belum, kebetulan di sini ada gurunya, nanti boleh lapor ke gurunya. Karena biar memudahkan kita untuk mengetahui info-info mengenai pendidikan anak kita khususnya. Kemudian kita ada namanya Proyek P5, Profil Penguatan Pelajar Pancasila, yang mana di dalam kurikulum Merdeka melaksanakan Proyek P5 ini di tahun ini. Anak-anak melaksanakan dari kelas 1 sampai 5 kita akan 1 sampai 6 kearifan lokal yang akan kita budayakan mengenai saya paham, cinta dan bangga dengan tarian Melayu. Karena apa? Karena di Batam, khususnya di Batam ya, Kepulauan Riau, kita identik dengan Melayu, makanya kami buat P5 tentang kearifan lokal. Di tahun lalu kelas 1 anak-anaknya mengenai tarian juga ya Bu Juli. Mengenai tarian, tahun ini nanti Bu Juli akan melaksanakan bersama Bu Alti tentang kearifan lokal. Di sini ada Dena SD Negeri 003 Lubuk Baja, yang mana pintu kita itu pintu utama seharusnya di depan. Karena bentrok kadang dengan SD sebelah, SD 9, makanya kita masuk dari lewat pintu belakang. Sebenarnya pintu utama kita itu di gerbang depan. Lebih memudahkan Bapak Ibu wali murid mengantarkan anaknya di gerbang belakang. Kemudian untuk WC kita sudah ada di depan, itu ada di samping atau di belakang kelas 2 juga ada, di ujung dekat belakang kantor juga ada. Alhamdulillah WC kita sudah cukup. Semoga nanti dengan adanya bantuan proposal mengenai tambahan WC bisa terrealisasi dengan baik. Baik Bapak Ibu, itu saja penyampaian pagi ini di tahun ajaran 2025-2026. Semoga kegiatan ini bisa menumbuhkan rasa sosialisme kita beserta silaturahmi yang baik dari Bapak Ibu wali murid beserta keluarga besar SD Negeri 003 Lubuk Baja tentunya. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 003 Lubuk Baja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah menitipkan anak-anaknya kelas 1 untuk bersekolah di sini, merupakan hal tanggung jawab yang besar bagi kami para majelis guru beserta komite untuk membimbing mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik, tentunya dengan kerjasama oleh Bapak Ibu wali murid. Semoga 6 tahun ke depan nantinya kita bisa menyatukan visi-visi yang ada di sekolah di SD Negeri 03 Lubuk Baja tentunya. Bapak Ibu, di sini ada juga tambahan sedikit mengenai kegiatan ekstrakurikuler, yang mana kegiatan ekstrakurikuler ini nantinya di tahun ajaran 2025-2026 insya Allah mulai kita giatkan lagi dengan tampilan-tampilan anak-anak kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Rencana pramuka, ekskul pramuka, ekskul olahraga, ekskul kesenian, dan ekskul keagamaan. Alhamdulillah di tahun 2024 akhir saya berada di sini di 2024 bulan Maret. Sudah 1 tahun di sini. Alhamdulillah anak-anak kita ada yang mendapat juara prestasi akademik dan non-akademik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, dan kemarin kita juga sudah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi mengenai kegiatan langgam atau seni budaya Melayu. Jadi di SD Negeri 03 Lubuk Baja dengan saya
saya ingin mengangkat tentang kebudayaan Melayu. Apalagi di sekolah kita ini terkenal dengan pantun, ya. Pak Jali salah satunya guru yang selalu melaksanakan kegiatan berpantun, dan juga Pak Iwan. Jadi nanti kegiatan-kegiatan budaya-budaya Melayu kita angkat di sekolah kita. Jadi sebagai branding sekolah kita nantinya. Ini adalah profil atau siswa SD dari kelas 1, yang 1A tadi belum. Ini kelas 1A. Bu artinya yang tidak masuk, bukan artinya lagi mengontrol anak ya, berarti ya, jadi tidak ada siswa 1A dan siswa 1B. Baik Bapak Ibu, kemudian insya Allah tahun ini murid kita kelas 1 melalui program pemerintah kita akan difasilitasi atau diberikan bantuan berupa baju seragam, yakni seragam merah putih dan baju Melayu lengkap. Jadi kemarin dari Dinas Pendidikan menginfokan baju Melayu itu lengkap dengan kain sampingnya. Semoga pemerintah bisa merealisasikan ini dengan baik, dan alhamdulillah data murid kita SD Negeri 03 Lubulingga sudah kami kirimkan ke Dinas Pendidikan sesuai dengan lembar yang Bapak Ibu isi. Jadi kemarin kan sudah disampaikan tuh ukuran lingkar pinggang, ukuran size baju anak-anak. Karena kami nanti tidak mau mengira-ngira ukuran size baju anak Bapak Ibu. Makanya dengan lembaran tersebut kami berikan Bapak Ibu untuk mengisi sendiri. Jika nanti baju tersebut sudah didapat dan tidak muat, maka Bapak Ibu sendiri yang bertanggung jawab. Karena saya Bapak Ibu yang menulis, kami akan menuliskan. Tapi semoga baju tersebut bisa digunakan oleh anak-anak kita. Itu hanya baju merah putih sama baju Melayu. Bagaimana dengan baju yang lain? Baju pramuka, Bapak Ibu murid boleh beli di luar, tetapi gunakan baju pramuka khususnya untuk anak siaga. Jadi disesuaikan anak siaga itu baju pramukanya yang punya kocek 2 di depan. Itu yang kedua, berarti bajunya itu tidak dimasukkan, ya, bajunya dikeluarkan. Kacunya lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa beli sendiri baju pramuka di luar sana yang khusus untuk siaga. Kemudian bagaimana Bapak Ibu untuk baju olahraga dan juga batik, itu kita kembalikan ke Bapak Ibu wali murid. Karena apa? Karena saya tidak ingin mendapat laporan dari orang tua mengenai penjualan baju. Ya, karena kita akan nanti katanya membeli, ya, membeli. Tapi bagaimana kalau anak-anak kita tidak menggunakan baju? Tidak boleh sekolah menjual baju, itu nanti kita kembalikan ke orang tua maunya seperti apa. Sekolah hanya memfasilitasi apa yang diinginkan oleh wali murid. Kalau memang sama-sama nanti Ibu kita adakan baju olahraga sama batik, ya Bu disamakan, jadi nanti orang tua tidak membayar, itu kan kembalikan ke orang tua. Nah, jangan nanti ada pula istimewa memaksa suruh membeli baju. Tidak ya Bapak Ibu, karena saya tidak ingin mendengar adanya nanti sapaan atau imbalan dari orang tua yang mengatakan bahwa istimewa 03 memaksa orang tua untuk membeli baju. Nah, kami tidak